Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dalam hati kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan hati kita pada malam ini, kita adalah betul-betul umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya yang kompak, zikirnya yang khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalau ingin pergi ke Mekah, janganlah lupa ke Baitullah. Jika ingin hidupnya berkah, bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah di Baitullah, jangan lupa cium Hajar Aswad. Kalau berdoa kepada Allah, banyak-banyaklah baca sholawat. Jalan-jalan ke pasar Juanda, beli ikan sama Indomie. Kita doakan ibu-ibu janda, mudah-mudahan dapat suami. Buah manggis di atas gunung, mau dibawa ke Samarinda. Perawan dan gadis janganlah
shalli ala Muhammad. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Takmir Masjid, apa namanya ini? Takmir Masjid Nurul Iman beserta seluruh staf dan jajarannya. Yang saya hormati aparatur pemerintah, Bapak Irti, Bapak Irwi yang saya muliakan, adik-adik yang saya cintai, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah memberikan ma'unah hidayah inayah kepada kita semua, di mana kita dapat hadir ke tempat yang penuh dengan barokah, tempat yang penuh dengan maghfirah, yakni Masjid Nurul Iman, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita masih menjadi umat hamba baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa terkumpul bersama baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat uzmah dari beliau baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak henti-hentinya lisan kita mengucapkan serta membaca sholawat kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, nikmat Allah ini sangat banyak yang diberikan kepada kita semua. Andaikan kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa menjumlah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanan yang masuk ke dalam perut kita setiap harinya, berapa jenis yang masuk ke dalam perut kita, kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang banyak tersebut itu. Contoh satu nikmat saja, beras yang kita makan. Mampukah kita menghitung berapa beras yang masuk ke dalam perut kita? Ada yang tahu berapa jumlah beras yang masuk dalam perut kita? Tidak ada yang tahu berapa beras yang kita makan yang masuk ke dalam perut. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita semua. Contoh, rambut. Allah kasih rambut sebagai pendingin menutupi kepala kita. Ini nikmat yang luar biasa. Ada yang tahu bisa menghitung jumlah rambut yang ada di kepala kita? Tidak bisa, terlalu banyak Pak Ustaz. Tak mampu untuk menghitungnya Pak Ustaz. Coba yang paling kecil, ada yang mampu enggak? Bulu hidung yang ada di dalam
terlalu dalam Pak Ustaz. Kalau terlalu dalam saya tanya, ada yang pernah menghitung bulu ketiak kita? Jangankan menghitung Pak Ustaz, baunya luar biasa. Oh, itu terlalu tidak nampak Pak Ustaz. Ada enggak yang mampu menghitung bulu yang ada di bawah kita? Ini sekuton kerjanya. Bukan itu. Bulu di betis kita. Ini sangat tafsir orang darat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka oleh sebab itu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita inilah kita diwajibkan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Makanya pada malam hari ini kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan nikmat yang diberikan, nikmat yang sangat besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Siapa nikmat itu? Nikmat yang besar itu adalah baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung Bapak Ibu, yang mengundang kita panitia ini hanya pelantara. Yang mengundang kita pada malam hari ini adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi untuk membuktikan peristiwa yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi yang dikenal dengan istilah Isra dan Mi'rajnya baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Isra dan Mi'raj itu? Isra itu digambarkan di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Rasulullah jalan malam. Jalan malamnya Rasulullah itu beda. Rasulullah jalannya dari masjid ke masjid. Jadi kalau ada orang dari masjid sini jalan ke masjid Al-Aqsa yang ada di sana berarti Isra. Kalau berjalan dari rumah satunya malam hari jam 2 subuh jalan ke rumah yang satunya itu bukan apa namanya? Saya tak nyebut ya. Saya tak nyebut. Itu adalah Isra-nya baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu mengisrakan, menjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak orang yang menentang Rasulullah itu gila. Ada yang bilang Rasulullah itu gila. Masa tidak sampai sepertiganya malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke atas langit ke Sidratul Muntaha menghadap Allah, hanya sepertiganya malam, bahkan tidak sampai sepertiganya malam. Orang yang tidak iman itu menganggap Rasulullah itu adalah orang yang tidak. Satu-satunya orang pada waktu itu yang percaya adalah Abu Bakar yang percaya tentang perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Rasulullah dijelaskan bukan jalan sendiri, tapi ada yang bawa, yang menjalan. Kira-kira saya mau tanya, kira-kira ada enggak
masuk dia kanda semut dari Pare Lampung 1 jam nyampe ke Jakarta. Percaya enggak? Hah? Semut dari Pare Lampung nyampe 1 jam ke Jakarta. Percaya enggak? Kita berjalan dari sini, tiba-tiba ada semut. Kita naik pesawat pergi ke Jakarta. Nyampe di Jakarta dalam 1 kita ada semut. Oh, ini semut Pare Lampung, warnanya hitam-hitam. 1 jam nyampe Jakarta. Siapa yang bawa? Besar. Sama dengan Rasulullah, ada yang bawa, bukan jalan sendiri. Makanya kita harus iman. Apa tujuan Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah? Linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tentang ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu, tanda tentang kebesaran Allah, tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang iman tentang perjalanan Rasulullah SAW, berarti itu adalah imannya luar biasa. Mudah-mudahan kita iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kemudian Rasulullah di dalam perjalanan Mi'raj naik ke atas langit, Rasulullah ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihi. Naik langit pertama ketemu dengan Nabi Allah Adam. Siapa Nabi Adam itu? Ada yang tahu? Siapa Nabi Adam itu? Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu. Berarti kita yang hadir pada malam hari ini adalah keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Oh, ada yang mengatakan manusia itu bukan keturunan Nabi Adam. Pelajaran di dalam buku ada yang mengatakan manusia adalah keturunan monyet. Ada enggak? Ada enggak? Manusia dari kera yang dikenal dengan Pithecanthropus phalajavanicus. Itu bahasa kerennya kalau tidak salah. Lalu seiringnya waktu jadilah manusia yang dikenal dengan Homo sapiens. Manusia sudah sempurna, beda dari kera. Kita dikatakan keturunan kera. Mau enggak Bapak Ibu? Mau enggak kita dibilang monyet? Kalau kita monyet, keturunan kita nak jadi apa? Ini pelajaran salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, mendapatkan protes hujatan dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah diprotes oleh malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, malaikat, aku nak ciptakan makhluk yang sempurna, yakni manusia. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah Engkau akan jadikan manusia yang membuat kerusakan di muka bumi, yang selalu meneteskan darah, bertengkar sesamanya di muka bumi? Ini protesnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya lebih tahu dari apa yang belum engkau ketahui. Ini kata Allah Subhanahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i ulai in kuntum shadiqin. Ketika Allah ajarkan seluruh ciptaan
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tanya pada malaikat, malaikat, apakah engkau tahu apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam? Apa jawaban malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, yang tidak dapat kami ketahui ya Allah. Ini jawaban malaikat ketika protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tugas yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam perjalanan ke atas langit ketemu dengan nabi-nabinya Allah, ketemu dengan Nabi Allah Yusuf yang gantengnya luar. Andaikan Nabi Yusuf itu hidup di zaman sekarang ini, jalan-jalan dari Parit Lampung laut ke Parit Lampung barat, saking gantengnya banyak ibu-ibu yang meninggalkan suaminya. Saking gantengnya melihat Nabi Allah, kurang lebih saya dah kali gantengnya tuh, kata istri saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ketemu Nabi Allah alaihissalam, kemudian ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ketemu dengan Nabi Allah Idris, ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini dalam perjalanan naik ke atas langitnya Allah Subhanahu. Setelah naik kemudian nyampe di Sidratil Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu. Jadi Rasulullah ketika menghadap Allah, apa yang Rasulullah katakan di dalam salat? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Rasulullah ucapkan salam penghormatan, salam ta'zim, keberkahan, kehormatan, penghormatan itu adalah milik Allah Subhanahu. Allah jawab lagi, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ucapkan selamat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah jawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami ya Allah, bersama hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Dialog ini terjadi ketika Rasulullah pertama kali berjumpa dengan Allah Subhanahu. Jadi Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Muhammad, kata Allah, saya wajibkan kepada engkau wahai Muhammad untuk melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam 50 kali. Ini perintah yang pertama. Allah perintahkan sholat 50 kali. Ada yang sanggup tidak mengerjakan sholat 50 kali? Kata yang bapak, kalau 50 kali Pak Ustaz, kapan saya tidurnya dengan istri saya Pak Ustaz? Ini kalau 50, kapan saya nak cari duit? Istri dah ngomel terus, tak pernah dapat duit, tak kerja-kerja. Sholat dulu 50 kali. Ini kalau sholat perintahnya 50. Kemudian Rasulullah terima, ya Allah, saya terima perintah tersebut ya Allah, saya akan laksanakan, saya ridho, saya laksanakan bersama umat saya wahai Allah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi. Turun dari Sidratil Muntaha, turun dari langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Allah di
Rasulullah turun pulang ketika selesai menghadap Allah. Apa yang Nabi Musa tanyakan kepada Rasulullah? Ya Muhammad, ma faradallahu alaika wa ala ummatika ya Muhammad. Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umatmu wahai Muhammad? Faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan fi kulli yawmin wa laylatin. Musa, Allah perintahkan kepada saya untuk melaksanakan ibadah sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, irji ila rabbika fas'alhu tahfidz fa inna ummataka la tadiku ya Muhammad. Muhammad, kembali lagi ke menghadap Tuhanmu wahai Muhammad, menghadap Allahmu wahai Muhammad. Umatmu tidak akan mampu melaksanakan perintah sholat 50 kali. Umatmu kecil-kecil wahai Muhammad. Umatku saja yang besar-besar, umurnya yang panjang-panjang, tidak mampu melaksanakan perintah tersebut. Lalu Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu. Akhirnya Nabi Allah Muhammad minta keringanan kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, kurangi perintah tersebut ya Allah. Akhirnya Allah terima. Muhammad, laksanakan 45 kali dalam satu hari satu malam. Ketika turun ketemu lagi dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Suruh kembali menghadap Allah. Akhirnya Rasulullah turun naik. Akhirnya perintah tersebut dikurangi menjadi 5 waktu dalam satu hari satu malam. Ini perjuangan. Ketika perintah itu 5 kali dalam satu hari satu malam, apa kata Nabi Musa? Muhammad, balik lagi ke Allah Muhammad. Umatmu tak mampu laksanakan 5 kali dalam satu hari satu malam. Ternyata apa kata Nabi Muhammad? Ya Nabi Allah Musa, saya malu kepada Allah untuk terus minta keringanan kepada Allah. Biarlah saya tanggung amanah ini bersama umat saya wahai Nabi Allah Musa. Akhirnya turunlah Rasulullah membawa tugas mulia melaksanakan ibadah sholat 5 kali dalam satu hari satu. Kira-kira saya tanya, 5 kali dalam satu hari satu malam itu berat ataukah tidak? Berat ataukah tidak? Tak berat. Kalau tidak berat, saya tanya, di masjid ini sholat subuhnya berapa orang? 1 orang. Yang tarhim iya gak? Yang azan iya gak? Yang imam dia gak? Karena 1 orang. Ketika dengar azan, as-salatu khairum minan naum. Yang di rumah tarik selimutnya nyampe ke kepalanya, tidur tersungkur, taruh 1 kali balik kanan. Dengar lagi, as-salatu khairum minan naum. Balik ke kiri kan 2 kali saya bolak-balik. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terentang dia, kecapean udah. La ilaha illallah. Tidak tiap tak bangun-bangun. Akhirnya bangunnya jam 6 subuh. Lihat di bantalnya sudah basah semua. Dikirain atapnya bocor. Belum cuci muka nanya sama istri, Ma, malam tadi hujan ke tak, Ma? Nyapa pula bang, ini bantal saya basah semua nih, mungkin hujan atapnya bocor. Tak tahu air liurnya penuh dalam bantal itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma
sholli ala Muhammad. Kalau ibadah yang lain, sholat yang lain, ini ingin menghadap bulan puasa. Kalau sholat tarawih malam pertama masjid penuh, betul tidak? Ibu yang di rumah kosong, rumahnya berangkat semua. Ini malam ke-10, yang di belakang maju ke depan, yang di depan hilang. Tukar arah. Yang awalnya 10 baris tinggallah 3 baris. Ini pada malam ke-20 tinggal 1 baris. Malam ke-27 bingung Lailatul Qadar nak turun. Ini siapa yang nak saya jumpai kata Lailatul Qadar? Semalam si Ahmad tuh ada di sini. Ini malam 27 kok tidak ada. Ternyata ke malam 29 tinggal imam dengan tukang nedak sholat tarawihnya. Ditanya, ibu kenapa tidak sholat tarawih bu? Sibuk Pak Ustadz bikin kue, Pak Ustadz lebaran udah diambang mati. Bapaknya, Pak kenapa tidak sholat tarawih Pak, padahal pahalanya besar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Capek Pak Ustadz, kena istri dipaksa suruh cari duit takut tak lebaran Pak Ustadz. Ada nggak seperti itu? Hah? Ada Pak? Yang marah nih ibu ataukah bapak nih? Kalau nak lebaran, kenal bu? Saya tak tahu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perintah sholat ini langsung dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nabinya Allah, orang-orang yang soleh ketika ingin melakukan komunikasi dengan Allah itu melalui sholat. Kalau bapak dan ibu pengen hidupnya berkah, pengen hidupnya barokah, dihindari, dijauhkan dari sempitnya dunia, maka laksanakan sholat kepada Allah Subhanahu. Sesibuk apapun kita pekerjaan kita, kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli sallim daiman ala Ahmad. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab liman qad wahada. Sama salli wal ali wal ashab liman qad wahada. Wal ali wal ashab. Rugi sungguh rugi orang kaya tak sembahyang. Rugi sungguh rugi orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi ia sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi ia sembahyang. Sholli
Tapi yang sembahyang sholat iman sholli wa sallim wal ali wal ashab man qad wa'ada wal ali wal ashab. Ada tak yang miskin sini, Pak? Ada tak yang miskin sini, Bu? Yang miskin angkat tangan. Oh, ada semua. Saya tanya, Bu. Ibu, kalau disuruh pilih uang 1 juta sama meninggalkan sholat subuh, Ibu pilih mana? Ibu pilih meninggalkan mana? Meninggalkan uang atau meninggalkan sholat? Saya tanya Bapak, Bapak yang jujur jawabnya. Kalau saya suruh milih uang 1 juta ataukah meninggalkan sholat subuh? Hah? Pinter. Kan habis sholat subuh langsung milih uang, Pak Ustaz. Itu bukan pilihan. Jadi banyak orang gara-gara uang meninggalkan. Tak percaya? Percaya tidak? Ketika saya jalan-jalan di pasar Congkat, di kantor pos, di Bank BRI, ketemu saya dengan orang Pak Nator. Apa Bu ditunggu sini Ibu? Saya Pak Ustaz, dari tadi jam 5 subuh Pak Ustaz dapat bantuan BLT. Apa itu Bu? Bantuan langsung takut. Langsung tunai ya? Oh, bantuan langsung tunai dari jam 5 subuh sampai jam 3 sore. BLT-nya berapa? Hah? Yang lupa, ini bukan dalam bank, tapi di halaman. Panas terik luar biasa. Saya lihat rambutnya sudah merah kepanasan. Gincunya, lipstiknya sudah habis, kena keringatnya. Ini nunggu duit 300, apalagi suruh milih 1 juta. Berarti miskin semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ibu nak ngambil duit untuk tidak meninggalkan sholat, caranya gampang Bu. Caranya gampang Pak. Gimana caranya Pak Ustaz? Ibu hubungi kasirnya orang bank, kasih tahu, Bu, ibu kan kasirnya di bank ini, boleh nggak saya main-main ke rumah ibu? Itu caranya. Jangan pula menghilangkan sholat duhur demi lain lagi yang kerja bangunan, ada nggak? Tak sholat duhur. Kalau sholat duhur nanti gaji saya dipotong bos Pak Ustaz. Nanggung Pak Ustaz, nak mandi nanggung Pak Ustaz. Biarlah kadang mandi 1 hari. Balik kerja pulang ke rumah dapat duit 1 minggu 600.000. Kadang mandi 1 hari ninggalkan sholat. Gara-gara ketika pulang ke rumah tanya oleh istrinya. Seorang istri ini luar biasa Pak. Penciumannya kalau mencium duit itu panjang 1000 dah ciumannya. Bukan saya yang bilang betul ya. Bapak simpan dimanapun duit itu pasti ketemu, betul Bu?
simpan di dompet paling dalam pasti gede. Tapi masih pintar ibu. Ibu ini paling pintar dari dulu. Makanya ibu-ibu perempuan-perempuan ini wanita luar biasa yang Allah ciptakan buat orang laki-laki. Kenapa? Wanita ini adalah orang yang unik, perempuan yang unik, beda dengan laki. Orang laki-laki kalau ke pasar, Pak, Bu, itu mandi, pakai baju langsung gerang. Betul enggak? Betul. Kalau ibu nak pergi ke pasar, itu baru nak mandi, nak berangkat 2 jam baru berangkat ke pasar. Betul enggak? Dia ke dalam kamar bercermin. Balik lagi gini, Pak. Dicermin. Keluar dari kamar, di luar kamar ada lemari. Bercermin gak di lemari itu? Tengok bukunya gini, putar lagi gini selama ini. Keluar rumah ada jendela, begitu lagi. Sudah berapa cerminnya, Pak? Nak naik ke sepeda motor, diputarlah spion sepeda motor, bercermin lagi. Alhamdulillah. Saya beli motor itu 2 bulan menghabiskan spion 4. Gara-gara nak bawa istri ke undangan, diputar sana sini, akhirnya patah ganti. Inilah wanita nak naik sepeda motor bercermin, turun dari sepeda motor cermin lagi. Serius seluruhnya. Ada enggak seperti itu? Makanya Pak, rawatlah, jagalah ibu-ibu yang unik ini. Karena ibu-ibu yang unik ini adalah merupakan kebang bagi bapak-bapak. Betul enggak? Betul. Duit disetorkan ke siapa? Ke istri. Yang hidup disetorkan kepada siapa? Pak Mardon masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau kaya enggak, Bu? Mau kaya enggak, Pak? Kalau mau kaya, itu caranya adalah satu, kerjakan ketika ibu duduk di antara 2 sujud, itu ada doa yang sangat luar biasa. Apa doa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tahu artinya? Tahu artinya? Ini apalah? Saya nak minat, saya bingung. Mana bisa kita nak kaya kalau tak tahu artinya? Rabbighfirli, ampunilah dosaku ya Allah. Ketika mulut mengucapkan Rabbighfirli, hatinya mengucapkan ampunilah, maafkanlah dosa-dosaku ya Allah. Warhamni, kasihanilah kami ya Allah. Kalau Allah sudah kasihan dengan kita, Allah akan berikan rezeki. Wajburni, cukupkanlah ya Allah kebutuhan kami. Ibu butuh sepeda motor, Allah akan kasih. Bapak butuh mobil, Allah akan kabulkan hajat kita. Wajburni, Allah akan cukupkan kebutuhan.
dijadikan orang yang soleh oleh Allah Subhanahu warfani warzuqni, berikanlah rezeki yang banyak kepada kami ya Allah. Ini doa luar biasa. Makanya dalam hati kita ketika lisan kita membaca warzuqni, ketuk hati kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wahdini, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang takwa kepada Allah, salatnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Allah akan keluarkan dia dari penghidupan yang saya zuhur udah sembahyang Pak Ustaz, asar sudah sembahyang, maulid sembahyang, isya sembahyang, subuh sembahyang, tapi tak kaya-kaya. Ada nggak seperti itu? Allah selalu salah bagi kita. Yang kerja nanam padi, Allah protes, ya Allah, Engkau itu betul tidak adil ya Allah kepada kami ya Allah. Ngapa pula kau turunkan hujan ya Allah, di Patlatong nyampe banjir, saya tak bisa tanam padi ya Allah. Dia protes sama Allah. Akhirnya Allah kasih terang satu. Ketika Allah kasih terang 1 bulan, kemarau 1 bulan, bingung dia protes sama Allah lagi. Ya Allah, ini benih saya, bibit padi saya mati semua kekeringan ya Allah. Allah bingung. Mana orang baik katongnya begini? Kemarin minta hujan, saya kasih hujan. Setelah hujan minta kemarau, padinya mati semua. Akhirnya Allah bingung-bingung turunkan hujan panas. Ketika hujan panas bingung lagi, ya Allah, kenapa Kau turunkan hujan panas? Saya tak bisa keluar ya Allah karena hujannya panas. Takut sakit ya Allah. Ini orang Patlatong banyak seperti ini, ngeluh sama Allah. Jangan ngeluh sama Allah. Caranya kita adalah dekatkan kepada orang yang kepada azab yang memberikan rezeki. Siapa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu. Kemudian selanjutnya ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui momen Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara ini harus kita laksanakan. Sebuah pelajaran yang sangat berharga kepada kita yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad, di mana yang pertama dijelaskan di situ antakuna rajulan qaribun minallah. Kita harus jadi orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pertama harus dekat dengan Allah Subhanahu. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan memberikan rizki kepada kita dengan jalan yang tidak disangka. Kemudian yang kedua, pelajaran yang sangat berharga, kita dianjurkan oleh dalam keterangan sebuah kitab tersebut itu adalah kita sebagai manusia ketika menurut pandangan kita sendiri adalah manusia yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu. Kalau kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, timbullah ibadah untuk dekat dengan Allah karena kita merasa kita adalah banyak dosa. Banyak enggak dosa kita? Bapak kalau ke pasar Pak, sore-sore ke pasar Jongkat, kalau lihat pahanya perempuan lebih mudah daripada melihat pahanya ayam. Betul enggak? Itu di pasar Jongkat, di mana-mana pasar perempuan pakai celana rok mini yang pendek-pendek. Lebih sulit daripada kita melihat pahanya
Kalau nak lihat payahnya ayam itu kan harus dibakar dulu, betul enggak? Baru pahaknya aslinya tadi. Makanya ibu-ibu auratnya harus tidak. Ini yang kedua, kita harus merasa bahwa kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita harus menjadi manusia biasa di hadapan manusia-manusia yang lain. Jangan tunjukkan kita punya jabatan tinggi merasa sombong, punya kekayaan kita merasa sombong. Itu harus dibuang jauh. Kalau manusia punya sifat seperti itu, Allah akan hinakan manusia tersebut itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan menjadi manusia yang ditakuti oleh orang lain, tapi kita harus bisa memberikan manfaat kepada manusia yang, ingatlah, kita diciptakan dari tanah, pada akhirnya kita akan kembali ke dalam. Kita yang kuat diberikan kesehatan, tak mungkin kita jalan sendiri ke kuburan, betul nggak? Kalau ada orang mati jalan sendiri ke kuburan, orang pada lari semua. Kenapa? Dia adalah hantu yang maka oleh sebab itu kita ciptakan ketentraman, kita ciptakan kedamaian, kita ciptakan jangan kita memandang berbeda. Orang yang memandang perbedaan tersebut itu akan selalu salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diikat di dalam agama kita, yakni dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diikat dengan kedua kalimat syahadat bahwa kita selama muslim adalah bersaudara. Makanya kata Rasulullah, idza tawafta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironak. Ketika ibu-ibu memasak kuah, memasak sayur, perbanyaklah kuahnya, kirimkan ke tetangga. Ini sebagai wujud kerukunan. Ini adalah hiasan. Jangan ibu nanti betul-betul diikuti. Masak sayur hanya 3 daunnya, tapi kuahnya 1 periuk penuh. Airnya dikirimkan ke tetangga. Maksudnya itu paling kecilnya, minimal kita mengirim air sayur ke tetangga. Ini adalah wujud untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan melalui momen Isra dan Mi'rajnya Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan kita semua dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian orang-orang tua yang meninggalkan kita semua, mereka diangkat kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sholawat, mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan.
Yang terakhir, tadi panitia agak bingung-bingung menyebutkan nama saya. Tak kenal maka tak. Nama saya lengkapnya adalah Muhammad Dulu ketika Ustadz Jeffrey meninggal dunia, Pak, kawan saya nelpon saya. Betul tak kawan yang meninggal dunia, katanya. Ternyata yang meninggal di Jakarta bukan saya. Jadi nama saya aslinya adalah Muhammad. Biar kenal. Istri masih satu, Pak. Disuruh nambah. Takut penyapu melayang sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang kepada kita sehingga kita berjumpa lagi di Isra Mi'raj yang selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.